Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika rame. Saya bilang uang saya 10.000, jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu, Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener, ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya, biasanya itu subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada. Saya dulu sampai kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya, gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada, subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan, maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu, sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang, apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi ini loh teman saya butuh uang, ini loh teman saya mau menikah, tapi silakan ya ditanya semuanya, saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik, itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Penjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali. Bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah. Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan, walaupun antum tahu dia. Kalau ditanya baik nggak orangnya, setahu saya baik, tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu, tanyain baik-baik, jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik, tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain, begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0 sampai 25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah. Misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa. Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba, nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil? Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang, ada dua investasi, ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah, tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ. Sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silahkan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah, teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh?
dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua. Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umrah, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umrah, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru ya, untuk inovasi baru, maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Saya seorang profesional video maker, pekerjaan saya syuting dan edit video. Alhamdulillah saat ini saya mengenal sunnah. Ternyata musik yang menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk edit video itu haram dalam Islam. Apakah nafkah yang saya dapatkan haram? Jika musik tanpa lirik yang saya gunakan juga haram, mohon pencerahannya Ustaz. Tentu saya teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan panjang lebar hukum musik, dan saya sudah bahasakan jumhur ulama mengatakan tidak ada pintu untuk membuka pintu musik itu halal, kecuali memang yang ada dalilnya, seperti gendang yang digunakan bagi wanita di acara pernikahan dan juga ya, di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi selain daripada ini tidak dibenarkan. Kalau antum mengedit video dan kemudian larinya tidak menggunakan musik, tapi mungkin hal-hal yang menggunakan mulut atau menggunakan selain musik ya. Seperti sekarang masih ada pendapat ulama masalah anasyid, dengan lantunan-lantunan kalimat yang memotivasi orang misalnya. Maka itu masih ada pintu terbuka gitu. Tapi kalau masalah pendapatan dari musik, pendapatan dari perbuatan film-film yang tidak benar misalnya, jelas ada perempuan terbuka auratnya dan seterusnya, ini haram. Tidak bisa teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau antum walaupun pendapatannya sudah miliaran di situ, kalau bertanya pada seorang dai tentang hukum halal haram dan itu haram, pasti kami akan katakan haram. Dan itu demi kebaikan antum tentunya. Ya, karena kalau pada saat ini sekarang sudah tahu haram, lebih baik daripada 5 tahun, 6 tahun lagi baru antum tahu kalau itu haram. Karena makin lama dimakan, harta tersebut makin besar konsekuensi pembersihannya. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau tadinya kita cuma sakit 6 bulan, nanti lama-lama bisa sakit 2 tahun, 3 tahun. Gitu kan. Bisa 10 tahun. Pembersihannya lebih berat. Gitu. Maka sesuatu yang haram tetap haram temanku. Ya. Jadi dan harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Gimana hukumnya kalau kita ditraktir makan yang mana teman ini masih bergelut sama harta riba? Jangan makan. Nggak boleh nih. Berarti antum sudah tahu lagi kan? Makan yang haram. Jangan makan. Nanti dia tersinggung. Nggak usah peduli. Bukan masalah kita dia tersinggung. Sampaikan baik-baik, maaf ya saya nggak bisa karena gaji kamu masih dari riba. Lebih baik saya yang traktir deh. Misal. Kita balik. Karena ini nggak boleh. Jadi satu kali disampaikan seperti itu, nanti yang kedua kali, 2 kali, 3 kali dia nggak akan undang lagi kan? Karena memang dia tahu kita nggak boleh teman-teman. Memakan sesuatu yang haram, baik dari penghasilan kita atau penghasilan orang lain sama. Konsekuensinya ada pembersihan. Minimal penyakit menimpa badan antum. Itu apa? Repot-repotin diri. Nggak usah. Bahasakan kalau nggak boleh. Sudah tahu jelas dari haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu sumber pendapatannya dia halal atau haram, kemudian kita tahu secara zahir yang kelihatan orangnya baik, nggak apa-apa. Setelah kita makan ternyata kita tahu bahwasanya itu adalah pendapatan haram, insya Allah tidak ada beban syar'i di situ. Ya. Tetapi tetap ada pembersihannya. Jadi jangan sampai nanti antum makan sesuatu yang haram, antum tidak tahu nih, lalu berjalan waktu. Sebelumnya kemudian baru antum tahu, oh ternyata orang ini haram nih, kerja di tempat riba misalnya, haram. Maka jangan heran tiba-tiba antum mules, 3 hari sakit, buang-buang air besar, itu pembersihan. Pasti ada pembersihannya, tahu atau tidak tahu gitu. Ada pembersihannya di dunia. Kalau di akhirat antum lepas dari hisab karena tidak tahu hukum. Anak kerja di hotel, sering dapat hadiah dari tamu. Apakah anak wajib membagi teman anak dari hadiah itu? Anak sering membaginya ke teman anak. Apakah anak dosa sewaktu-waktu anak tidak membagi ke teman anak? Tentu saja itu bebas, bisa bagi bisa tidak. Itu hak antum, hak anda itu. Mau kasih atau tidak. Saya dapat usaha sama dengan gini. Saya dapat keuntungan dari bisnis. Apakah saya harus membagi kepada teman saya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Mau kasih silakan, tidak kasih nggak masalah. Bagaimana caranya agar terlepas dari kalung-kalung iblis tersebut? Berilmu, punya ilmu syar'i sehingga terpandu. Tadi saya sudah rincikan bagaimana orang yang paling mulia dalam masalah harta adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian hartanya teratur dan terkontrol dengan ilmunya. Masalah hawa nafsu,
dia menikah, lampiaskan pada pasangan yang halal. Begitu pula dengan jabatan, tidak usah dikejar. Cobalah pekerjaan yang di depan mata kita, yang termudah, dan jangan tambah program hidup kecuali memang darurat. Karena makin ditambah program hidup, maka butuh ekstra tenaga, energi, ekstra waktu, dan juga ekstra pengawasan. Karena kalau kita buka pintu baru, dari usaha-usaha atau dari apa saja itu butuh ekstra semuanya. Energi kita, waktu kita, dan juga ada pengawasan. Pengawasan terhadap usaha kita juga diawasi ekstra oleh para malaikat. Maka sebaiknya harus dibatasi. Itu akan membuat kita tidak mengejar jabatan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, ada seorang yang meminjam uang tapi mungkir atau mangkir dari janjinya dan akhirnya ana suruh dia bersihkan kebun sebagai gantinya. Kemudian dia mau minjam lagi tapi tidak ana berikan karena pengalaman sebelumnya. Berdosa ke ana? Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Malah itu pilihan yang tepat. Kalau ada orang sudah pernah utang sama antum dan dia tidak bayar, antum punya hak tidak kasih selamanya. Itu hak kita. Karena meminjamkan uang itu beda dengan orang yang minta sedekah, lain. Kalau ada orang miskin kita tahu minta sedekah, itu jangan ditolak. Tapi kalau orang mengajak investasi, ya, meminjam utang, ini semua hak kita. Boleh kita tolak, bisa kita terima. Walaupun orang itu dasarnya kita belum tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah punya pengalaman buruk. Itu hak antum. Boleh antum tolak, boleh antum beri. Itu hak antum sepuluhnya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pelanggaran-pelanggaran, maka kita punya hak untuk tidak memberikannya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal. Insya Allah yang menjadi ganjalan halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru bimbingan belajar Islam ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan Islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham, walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ, akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak faham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ. Gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan, antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu, baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak, Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi hutang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada 2 syarat mutlak. Yang pertama dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan, gitu kan? Cuman antum belum, sekarangnya lagi butuh mendesak. Ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta. Antum butuh untuk bantu. Sekarang tidak ada duit, pinjam uang. Tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah. Dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua,
Memang diniatkan dari awal utang untuk membayar. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan. Dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya. Mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang. Asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh. Bukan memang cuman tebak-tebak, itu nggak boleh. Nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Di sini saya hanya sharing saja Ustaz untuk jemaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya. Tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan. Sebenarnya tanpa penyampaian akhi ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, enggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, enggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bilang lupa ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya dia. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan. Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilingi dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini ya, apapun yang haram ada syubhat antum tinggalkan, jangan sampai masalah ini, jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati. Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain, misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu, semuanya halal, sabun apa segala, dan ada supermarket besar tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen secara persentase produk yang ada di supermarket itu, misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin, jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan,
itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Apakah dosa akan menghambat rezeki kita atau berkah akan hilang? Tentu saja akan menghambat, itu ada hadisnya. Tidak ada satu kaum, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang membiarkan praktek zina ataupun riba di antara mereka kecuali Allah akan tahankan ya, rezeki dari langit. Memang bisa menahan. Kalau dia bertaubat maka rezekinya akan diberikan. Apa ini? Katanya kerja di perpajakan tidak boleh. Bagaimana hukumnya kerja di bidang keuangan yang lain, tapi masih satu lembaga dengan lembaga yang membawahi pajak, ya. Seperti Kementerian Keuangan, gitu kan? Pokoknya yang kita bicara masalah pajaknya. Kalau ada sumber yang lain, ya, dan di cabang yang lain, ya itu tergantung penghasilannya dari seperti apa. Karena ada instansi pemerintah kita yang butuh dibahas secara hukum syar'i, karena memang dia masuk dalam hal yang tidak boleh, seperti kasus perpajakan, dan ada hal yang memang tidak ada masalah, gitu kan? Seperti PNS orang jadi guru misalnya, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang haram di situ, kan itu. Jadi Allahu a'lam dilihat cabang pembahasannya apa nih, apa yang sedang menjadi sumber pendapatannya. Kalau antum melihat ada sumber haram atau minimal syubhat, tinggalkan, ya, tinggalkan. Allahu a'lam. Dan teman-teman sekalian, saya sudah berapa kali bilang, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau keluar dari sini saya mau makan apa? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila, ya. Atau apalah, saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan, akhirnya betul-betul nggak bisa makan kecuali di rumahnya, dan seterusnya. Ini mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Udah luasin aja, tidak bisa di sini haram, mentok pindah, gitu kan? Orang yang begini cepat mendapatkan jalan keluar karena dia tidak memperumit sendiri masalahnya. Saya bekerja di restoran yang menjual minuman alkohol dan saya sebagai pembuat, saya ingin pindah kerjaan, cuma penghasilannya yang menjadi pertimbangan. Apa solusinya Ustaz? Seharusnya saya tidak punya apa ini? Saya tidak punya keahlian. Saya sudah bilang kalau Ustadz ditanya masalah haram berarti hukumnya haram. Nggak bisa keluar, nggak boleh, nggak. Penghasilan kurang nggak masalah, harus keluar. Terus sampai kapan antum mau di situ? Sampai yakin ada pekerjaan lain? Kapan? Kalau meninggal sebelum dapat pekerjaan baru? Coba, gimana cara menjawabnya? Ada jaminan antum bisa hidup setahun, 2 tahun ke depan? Gak bisa. Tanggung jawab, sedangkan yang sudah kita lakukan saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang akan kita susul ke depan. Belum lagi kalau sudah menikah, istri anak makan dari hasil haram, bagaimana bisa? Keluar teman-teman sekalian, lebih mulia jual nasi uduk walaupun untung sedikit, gak masalah, halal. Dan kapasitas perut antum cuma 1-2 piring makanan, sebentar meninggal masuk surga. Untuk apa kita repot-repot dapat penghasilan besar tapi masuk ke neraka, siksa di kubur, kan berat, ya. Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Nah, saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya. Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar, kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup. Bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Bapak saya sudah tahu hukum riba, namun dia tetap melakukan praktek riba, meminjam uang dari bank dan meminjam pada orang dengan bunga pinjaman. Saya adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Apa yang harus saya lakukan agar bapak saya berhenti dari praktek riba yang beliau lakukan, dan apakah saya sebagai anak juga terkena dosa riba karena makan dari uang riba tersebut? Tentu saja Allahu a'lam. Kalau saya lihat dari pertanyaan ini berarti Anda sudah dewasa, Anda bukan anak kecil lagi, ya. Dan setiap anak-anak yang sudah balik itu sebenarnya sudah tidak wajib orang tuanya menanggungnya. Perlu diketahui kalau anak laki-laki ya, anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah lewat dari balik tidak ada kewajiban ayah lagi.
Jadi antum sudah harus bekerja. Kerja apa saja, sama teman, kalau pulang sekolah, numpang, ya untuk bantu-bantu apa, mungkin dapat gaji, minimal bisa makan. Kalau orang tua punya penghasilan, tidak ada penghasilan kecuali dari situ, jangan ikut-ikutan. Karena itu haram, pastilah kena tampiasan dosanya karena kita tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan antum mati kelaparan kalau antum meninggalkan yang haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia sesuatu yang lebih baik. Harus yakin dengan itu. Jadi Allah alam bisa kena tampiasan. Kalau bagaimana menyadarkan orang tua, tidak ada yang mengalahkan wahyu. Sampaikan dalil-dalil tentang masalah riba. Tapi kalau orang tua lebih baik mungkin supaya lebih santun, dicari orang ketiga yang bisa ngomong sama beliau, atau diberikan hadiah buku misalnya, atau mungkin dalam kondisi beliau lagi tenang, duduk baik-baik di dekatnya, sampaikan dengan baik-baik, ayah saya dengar di pengajian seperti ini, maaf bukan menggurui, tapi kayaknya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Bagaimana kalau seandainya dengan cara lain, misal dikasih solusi minimal ke perbankan syariah, atau mungkin ke teman-teman ayah yang punya modal, kita bisa bahasakan itulah, ya, itu lebih baik. Apabila kita terlilit utang dan orang yang dihutangi, bila kita meminta untuk diringankan atau mengikhlaskan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Karena gaji pas-pasan dan banyak keperluan, tapi kita masih punya HP dan barang-barang, apakah di akhirat tidak ditagih lagi? Mohon dijelaskan Ustaz. Tentu saja tergantung orang itu. Kalau orang itu ikhlaskan, boleh antum bilang, saya sebenarnya gajinya tidak cukup, ya, gaji saya sekian, saya tidak mampu bayar, ada kebutuhan keluarga, bisa nggak antum maafin, ya, diikhlaskan aja, semoga Allah balas. Bisa, boleh kita ngomong gitu. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau nggak bisa. Jadi antum tetap punya kewajiban untuk membayar gitu. Insya Allah jalankan hadis Nabi SAW. Insya Allah dengan menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang berutang pada seseorang, kemudian dia niat memang dalam hatinya mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang dari awal tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Maka kata kuncinya kembali ke hadis ini. Niatkan dari sekarang, insya Allah saya mau membayar, ya Allah mudahkan walaupun dicicil, maka Allah akan mudahkan. Ustaz mohon masukannya, saya telah ikut menanam modal di koperasi 100 juta. Uang itu disalurkan oleh pihak koperasi untuk pedagang-pedagang yang membutuhkan untuk usaha mereka, yang nantinya hasil usaha mereka dikelola oleh pihak koperasi untuk dibagi pihak koperasi sendiri, untuk pihak pedagang dan untuk pihak saya sendiri sebagai penanam modal. Yang saya herankan, saya dapat hasil 10% dari saya menanam modal 100 juta setiap bulannya. Jika sudah berjalan 1 tahun, maka saya diberi 2 opsi, yaitu berhenti atau melanjutkan. Jika saya berhenti, maka modal saya yang 100 juta kembali, tapi kena potong 10%. Jadi nerimanya cuma 90 juta. Jika saya lanjutkan, maka saya akan seperti semula, yaitu akan mendapatkan hasil 10% setiap bulannya tanpa modal dikembalikan atau memperpanjang modal saya. Dan jika saya merekrut 1 orang untuk menanam modal, maka saya mendapat 1% dari orang yang saya rekrut. Apakah ini haram? Haram. Ini gharar namanya, nggak boleh. Haram dalam Islam, ya sudah jelas bahasa saya. Jadi tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa Ustaz? Tidak boleh karena penentuan pertama, tidak boleh ada penentuan persentase dari modal, tidak boleh. 100 juta kamu masukkan ke saya akan kasih kamu 10% dari 100 juta. Ini gharar, nggak boleh. Kalau keuntungannya 100%, ya, dia dirugikan dong kalau cuma 10%. Atau mungkin karena koperasi hanya butuh duit, atau si fulan yang minta modal butuh duit, dia sebenarnya cuma dapat 5% keuntungan, tapi dia paksakan diri untuk kasih 10%. Kan gitu. Ini gharar namanya. Ini nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada masuk unsur gharar dan kezaliman plusnya. Kalau kita tarik, maka dipotong 10%. Apa haknya dia potong 10%? Ada orang investasi ditarik, kemudian dipotong modalnya, nggak boleh dalam Islam. Tidak pernah ada dalam Islam ini. Orang masukkan 100 juta, kalau modalnya masih ada, dia kembalikan. Untung rugi ditanggung bersama, gitu kan? Yang ketiga, ada unsur di sini kalau mengajak orang lain dia akan dikasih 1%, gitu kan? Ini masih diperselisihkan. Kalau dia masukkan orang lain ini kepada unsur sesuatu yang halal, misal saya mengajak seseorang untuk umroh di satu travel menyiapkan jasa bagi orang yang membawa tenaga lain $50 misalnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kalau di sini dihubungkan ternyata pekerjaan itu haram, kayak tadi ada masalah riba dan ghararnya, misalnya ada gharar dan kezaliman, kemudian kita dapat uang 1%, itu termasuk unsur haram, karena memang sudah dasar usaha itu haram. Dasarnya usaha itu Allahu alam haram.
Dalam pekerjaan kita membuat laporan yang tidak akurat, itu hukumnya gimana Ustaz? Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Yang bertanya ini dari tadi saya bilang, kembalikan ke hati Anda. Kira-kira bagaimana? Dosa itu kata Nabi SAW yang berkecamuk di dalam hatimu, walaupun kamu sudah tanyakan fatwanya ke sana sini. Saya pegawai kontraktor, kadang kalau saya meeting koordinasi dengan owner proyek, saya ditanya schedule Ustaz. Lalu saya sudah siapkan draft schedule, dan kalau ditanya rencana pekerjaan saya paparkan menurut desain rencana, tapi ternyata tidak tercapai. Itu termasuk dusta kah Ustaz? Kalau Anda tahu, antum ini tahu benar. Misal gini, saya butuh modal. Contoh, saya kasih contoh di luar dulu, bukan pegawai. Anda seorang pengusaha, kemudian punya satu proyek, butuh sekali uang, misalnya mau bayar kontrakan. Kita ini butuh terdesak, lalu kita buatlah sebuah proyek baru dengan mengatakan misalnya ini, saya akan jual benda ini, modalnya sekian, untungnya sekian, dalam 1 tahun akan kembali. Ini loh schedule-nya, ini loh draftnya. Ternyata teman-teman sekalian, kita tahu sebenarnya ini nggak bisa ini. Kita tahu itu, dalam jiwa kita tahu. Tapi kita paksakan, yang penting uang orang itu halal, kemudian kita bisa selamat dulu bayar kontrakan 2 tahun ke 3 tahun dan seterusnya. Ini berbahaya teman-teman, ini kesaksian palsu, nggak boleh, untuk apa ini, gitu kan? Ini loh, saya mau usaha ini, modalnya butuh sekian, jujur, ini bisa berhasil bisa tidak, ya. Saya mau jalankan sekuat saya, kalau Anda mau bantu alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Udah begitu saja, itu lebih aman. Tapi kalau direkayasa terus informasi ini nggak ada gunanya sama sekali. Jadi jangan menyusahkan diri kita sendiri, ini berbahaya teman-teman. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan. Kalau Anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan. Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar, insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik, Allahu a'lam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamar, halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau Anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya, kalau mau detail sekali. Kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu wa taala, dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu dengan khamr itu, dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item, gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100%, 98% ini adalah yang halal misalnya, ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman, lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Orang yang mati dalam pekerjaan, misal kecelakaan kerja, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Tentu saja ini butuh jawaban khusus ya, mungkin dari para ulama. Saya tidak bisa jawab ini. Apakah orang mati terbunuh di tempat kerjanya dalam arti kata karena kecelakaan kerja mati syahid ya? Untuk sementara sih, kalau kita lihat secara umum dari globalnya hadis tidak masuk, gitu kan? Tidak masuk di sini. Tapi kalau ada pendapat ulama mungkin yang menemukan dalil-dalil yang lain, mungkin orang yang kecelakaan, orang yang kerja sebagai buruh misalnya atau pekerja kasar, kemudian jatuh dari bangunan sementara cari rezeki buat keluarganya, terbunuh, apakah itu mati syahid atau tidak? Allahu alam. Saya tidak tahu masalahnya.
Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, masya Allah saya tahu orangnya, masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performa? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan? Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan? Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin. Ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, ya rahmatullah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan?
Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu, juga ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, nggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Apakah termasuk riba jika pembelian barang secara kredit atau angsuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian gitu kan. Jangan utang piutang, kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu kan ya. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu, jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti oh kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya, cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja, mungkin dia pakai judi, gitu kan? Mungkin dari gajinya, ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu. Maaf, silakan ke toko lain. Saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya jadi apapun bisa berdakwah. Gitu. Masa kita kalah dengan orang non muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok. Gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Ya, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah, Anda mau tanya apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah. Saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram, haknya orang. Kenapa antum bajak?
Oh saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah. Kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak. Padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh. Ya jangan. Gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman. Saya beli tiket. Allah mudahin dari rezeki. Alhamdulillah saya berangkat sana. Saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok, bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya, tapi barang-barang antum, bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa, tinggal pesan sekian, kodi, maka bisa, selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan, halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun, kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa, dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan? Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan? Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Ya, tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis, kufur mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya terus, anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar, kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian, harusnya kita paham masalah ini. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam, kalau saya lebih amannya ditolak, lebih amannya.
Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Nggak perlu beli bensin, nggak urus mobil, nggak urus apa-apa. Itu kan enak, fasilitas. Ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang masya Allah ada banyak. Nggak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Apabila kita mengambil produk sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya, kita menggunakan jasa tenaga ahli, apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi baru kita kirim produknya, dan bagaimana hukumnya bila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli, tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang buka toko tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain, ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online, ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian, produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain. Di sini boleh terjadi transaksi itu, setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain, gitu kan? Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau Anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order, dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk Anda? Ya saya punya diskon 10%, misal. Apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Emang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli kayu gaharu dari Saudi. Nah, kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini, siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga, gitu kan? Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar nanti saya yang jual, ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh. Gimana caranya? Bukan barang dia. Dusta ini. Udah biarin aja transaksi. Kenapa sih kalau transparan? Maaf saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya kamu punya 2%. Selesai kan? Nggak usah repot-repot. Biarin aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya. Kan aman. Untuk apa repotin diri nih? Manipulasi keadaan, gak ada gunanya sama sekali. Kan gitu. Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini nggak ada masalah dibuat masalah. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami ini? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan terhadap jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan, dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1.000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan. Nggak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah.
Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus tidak boleh ada 5 hal di situ kan, tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari transaksinya boleh. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya? Di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini. Sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya. Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar. Gitu kan? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya. Enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran, dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya, kemudian dia dusta. Pernah tabrakan enggak? Enggak pernah tabrakan. Batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku. Orang itu pulang, tidak telepon-telepon lagi, sudah. Tapi dia jujur, oh iya pernah tabrakan, tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini, coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur, insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur, begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau bosan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya, gitu kan? Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit, gitu kan? Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu? Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil enggak? Kalau cicil enggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya, saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau, saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan, bisa nggak? Bisa saja, baik, bayarlah, cicil, gitu kan? Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya, dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil, tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha, saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia, memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu, gitu kan. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Nawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya ya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah, biasanya gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana, sampai Anda temukan. Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya. Anda terdorong mau melunasi, itu sangat luar biasa, karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah nggak laku di akhirat, udah nggak laku ini.
Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu. Jadi masalah. Jadi coba cari tahu. Kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana. Orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sodakahkan sejumlah itu atas nama orang itu. Itu bisa. Tapi jangan sodakahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal, saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu, ini saya kembalikan, insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu, gitu kan. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda usahakan untuk dihilangkan, kalau bisa diganti ya, dialihkan kepada hal ini boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja.